Assalamualaikum, sahabat Asriku Kreasi. Ketemu di sesiku di part yang kedua, bagian kedua. Kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara memulai menyulam sasiku dengan dua cara, yaitu tanpa knot atau tanpa simpul dan dengan menggunakan simpul. Saya jelaskan dulu. Secara aplikasi, saya menggunakan dua cara ini. Jadi kalau untuk membuat coaster seperti ini, saya menggunakan sulam sasiko yang awalnya menggunakan knot atau simpul. Awal dan akhir saya menggunakan simpul karena secara ini juga tebal. Kemudian ada lapisan lagi di dalamnya dan bagian belakangnya pun tidak terlihat. Jadi buat saya lebih nyaman saya menggunakan simpul untuk awal dan akhir menyulam. Sama seperti ini juga. Nah, sementara kalau untuk sulam sasiko yang bolak-balik, saya bilangnya bolak-balik seperti ini. Contohnya. Atau seperti ini. Di mana bagian depan dan bagian belakangnya itu akan tampak. Memang sengaja kita tampakkan bagian depan dan bagian belakangnya untuk memperlihatkan nilai seni dari sasiko itu sendiri. Nah, kalau kita menyulam dengan sasiko dengan tipe yang reversible seperti ini, penggunaan mengawali sulam dengan knot tidak bisa. Harus menggunakan awalan yang tanpa knot. Jadi diperhatikan. Kalau ini sisa benangnya saya belum selesaikan. Sama seperti ini juga. Ini namanya sasiko Moyozazi. Jadi dia tidak akan pernah bertemu, tidak akan pernah bersilangan. Bagian belakangnya pun juga seperti ini. Jadi nanti bagaimana memulainya, silahkan. Boleh menggunakan knot atau simpul, boleh juga tidak menggunakan, tergantung preferensi sahabat-sahabat semua. Sekarang kita mulai yang pertama. Menyulam sasiko dengan menggunakan simpul sebagai awalan menyulam, sama seperti sulam-sulam yang lain. Jadi benangnya harus disimpul atau diberi knot seperti ini. Jadi ujung benangnya harus disimpul. Pada saat menyimpul, gunakan simpul 2 kali supaya benang ini tidak cepat lepas atau tidak mudah lepas ikatannya. Jadi simpul 2 kali lebih aman. Pada saat ditarik dia juga tidak mudah terlepas dari kainnya dan secara kekuatan dia lebih kuat. Ini di depan, ini tandanya kita mulai seperti biasa. Kita jalankan run-in stage-nya. Tampak bagian belakang. Ini simpulnya. Lurus seperti ini awal. Dan untuk mengakhiri pun kita simpul 2 kali juga. Seperti ini. Jadi kita tekan sedikit di sini, kita tahan simpulnya, kita. Kenapa di sini ada jarak sekitar 1 cm? Supaya benang ini tidak terlalu ketat mengikat di kain. Jadi nanti kalau ketemu banyak sulaman, kalau kita close-nya terlalu dekat ke sini, benangnya tuh akan jadi kaku. Dan efeknya di kain dia akan gampang mengkerut. Makanya harus diberi sisa sedikit di sini.
Seperti yang saya jelaskan lagi, kekurangannya simpul adalah ketika diraba, dia akan kelihatan benjolnya. Seperti ini. Tetapi untuk beberapa aplikasi tertentu, mungkin untuk bikin table mat atau table runner ya, simpul tidak apa-apa digunakan. Jadi kalau 2 kali dia tidak mudah terlepas seperti ini. Oke. Sekarang kita coba yang kedua. Selanjutnya adalah membuat sulam sashiko dengan awal menyulam tanpa knot. Jadi benangnya tetap dibiarkan terbuka secara biasa, tidak perlu disimpul seperti yang pertama tadi. Yang membedakannya adalah kalau kita membuat pola dengan arah dari kanan ke kiri, kita akan menyulam dimulai dari kanan ke kiri, kemudian kembali ke arah sebaliknya. Begitu juga ketika selesai menyulam, stop di sebelah sini karena memang arahnya ke sana, maka benang itu harus dikembalikan ke kebalikannya pada saat menyulam. Jadi kita ambil sedikit. Ini bagian bagusnya kain, ini bagian buruknya. Kita tahan sedikit. Kemudian kita mulai menyulam. Seperti biasa. 1, 2, 3. Antara 3 atau 4. 4 jalan gitu ya. 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian kita balik kain ini. Kita tarik sedikit. Ini bagian buruknya kain. Kemudian kita masukkan lagi sedikit di sini. Seperti ini. Kita tarik pelan. Perhatikan bagian depannya tidak terlihat jarumnya. Kita tarik. Jangan terlalu kencang menarik benangnya, supaya kainnya tidak kusut. Kemudian kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Jadi kita mulai menyulam seperti biasa. Lanjutkan menyulam sampai di mana nanti akan berhenti. Oke. Agak panjang dikit supaya terlihat bedanya. Tarik kembali seperti ini. Oke. Seperti ini. Bagian depan, ini bagian belakangnya. Karena kita akan mengakhiri sulaman ini, kita menyelesaikan. Jadi kita ambil sedikit lagi di sebelah sini. Seperti tadi pertama kali. Oke. Sedikit 3 atau 4 tusukan. 3, saya akhiri dengan 4. Bagian belakangnya. Ini bagian belakang, ini bagian depannya. Tahan. Jadi ini penampakannya. Ini bagian belakang, ini bagian depan. Jadi perbedaannya adalah memulai sulam sashiko tanpa knot, ini akan berasa halus. Hanya sedikit tebal saja di awal dan di akhir. Tetapi kalau kita menggunakan knot,
atau menggunakan simpul, ini akan berasa ada benjolannya. Jadi sudah bisa membedakan apakah nanti kita akan membuat sulaman sasiku tanpa knot atau menggunakan knot, tergantung selera masing-masing. Tetapi lebih sering kalau untuk menggunakan membuat sulam sasiku lebih sering digunakan yang tanpa menggunakan simpul pada awal dan akhir sulaman. Terlebih lagi kalau nanti kita akan menyulam sasiku yang bolak-balik, jadi depan sama belakang sama, pasti tidak bisa menggunakan yang ada simpul knotnya. Oke, sampai ketemu di video part yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.